Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Cara mudah untuk memahami hal-hal yang rumit di dalam bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Dan juga kita akan mencari atau menemukan solusi praktis untuk melakukan perubahan. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin membahas mengenai strategic agility. Teman-teman semuanya, jadi di mana saya harus menjelaskan apa yang namanya strategic agility? Bahasa Indonesia adalah ketangkasan strategis. Apa yang dimaksud ketangkasan strategis? Contoh, pada saat ada berita Cipularang di stop, ada longsor, Puncak diberitakan macet, dan lain-lain, atau misalnya kasus sekarang, ada banyak PSBB, kita tidak boleh yang namanya mudik maupun keluar dan lain-lain. Ini masuk Bandung susah, lewat Puncak pun banyak pemeriksaan lain-lain. Jadi stop, tidak bisa kemana-mana. Padahal objektif ke Bandung harus tetap dicapai. Itulah yang kita katakan, kita diperlukan memiliki strategic agility, ketangkasan. Kenapa? Kita tidak bisa diam, tidak kemana-mana, karena kita masih punya objek Bandung. Caranya aja apa? Cari informasi. Mungkin saja kita naik tol dulu di sini, nanti keluar di satu tempat, dari situ mungkin cari jalan tikus, kemana saja, tapi mungkin melambung, tidak ada masalah. Setelah kemana-mana, sehingga akhirnya bisa sampai di Bandung. Jalan tikus inilah yang dikatakan sebagai strategic agility. Oke, apa dong kisah nyatanya dari ini? Saya kasih contoh. Beberapa teman catering, dengan adanya pembatasan PSBB dan lain-lain, dengan adanya kasus COVID-19 ini, banyak yang wedding di-cancel atau diundur, sehingga tidak ada lagi catering wedding berlangsung. Mau lewat Cipularang susah, lewat Puncak juga tidak bisa dengan jalan normal, karena wedding dilarang dan lain-lain, tidak boleh berkumpul banyak orang seperti itu. So, karyawan berhenti beraktivitas, tapi mungkin perusahaan harus tetap mengeluarkan biaya untuk menyantuni karyawan yang stay at home. Disinilah yang namanya strategic agility diperlukan. Cari jalan tikus, cari inovasi baru, barangkali apa yang bisa dilakukan sehingga jalan biasa tidak bisa kita tempuh. Dan ternyata saya dapat informasi banyak yang asalnya tidak mengerti masak di rumah jadi masak, yang tidak bisa pergi ke kantor mencoba-coba bikin masakan di rumah dijual lewat online dan lain-lain. Kasus catering yang biasanya memakai jalur normal sekarang mau beralih. Salah satu contoh adalah dunia catering. Dunia catering biasanya menghandle banyak sekali acara wedding di berbagai gedung. Setelah itu di-cut, stop kegiatan, baru ada bisa dilakukan nanti setelah status new normal dan lain-lain. Oleh karena itu, ini adalah satu contoh yang bagus dari dunia catering. Dia mulai mendevelop beberapa produk retail, sebagian produknya di vakum, sebagian di frozen dan lain-lain. Salah satu contoh di sana kita lakukan survei produk-produk apa saja yang kira-kira diminati, bisa dipesan lewat online atau salesman kita bisa mengantarkan, bisa dipesan lewat WA dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang penting adalah kita cari jalan tikus kalau jalan besar di stop. Ini salah satu contoh, misalnya di sini ada jualan
PMP seperti ini. Lengkap, ada kapas lam, lenjer, adaan, termasuk bumbunya dan lain-lain di sini. Di vakum, di freezer. Kalau mau dimasak mungkin harus digoreng dulu. Banyak produk di sini. Di antaranya ada pepes ikan mas duri lunak, ayam ungkep lengkuas, chicken cordon bleu, rolade daging, ebi purai, daging sapi lada hitam. Ini kan biasa dijajakan pada buffet di wedding. Kemudian di sini juga ada dendeng balado basah yang sekarang dikemas jadi mungkin untuk individual atau hanya untuk satu keluarga. Ada rendang daging, mie bakso kondro, bakso aci. Ini semua produknya. Dan ini adalah yang kita katakan sebagai strategic agility. Cari inovasi baru, cari jalan tikus yang baru pada saat jalan normal di stop. Dan ini adalah satu contoh yang bisa jadi contoh untuk kita semuanya. Pikirkan inovasi-inovasi baru, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk menginspirasi teman semuanya. Sampai jumpa lagi pada video yang lain, belajar bareng Kang Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.